Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali ya kita kembali di dalam persekutuan doa. Kalau kita sudah berdoa untuk Natal, berarti kita memasuki lap-lap terakhir di tahun 2025. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini? Masih ada semangat? Ya, it's okay, tidak ada semangat, enggak apa-apa. Tetapi firman Tuhan tadi yang boleh terus memperbaharui kita, memberikan kita semangat. Tema yang diberikan kepada saya malam hari ini berbicara mengenai bersyukur kepada Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-136. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan boleh melihat juga yang ada di layar. Kita akan membaca silih berganti. Saya tulisan yang warna putih, Bapak Ibu yang warna biru kehijau-hijauan kali begitu ya. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa menghafal itu, nggak usah lihat lagi juga udah tahu. Kira-kira begitu ya. Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kita gantian lah ya Bapak Ibu ya. Sekarang 3, 4. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 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 Kita ulangin yang hijau itu ya, yang biru hijau-hijaunya. 3, 4. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara mengenai bersyukur. Pertanyaannya adalah mengapa kita sulit bersyukur? Mungkin ada orang yang kesulitan bersyukur, kenapa? Ya karena orang Kristen udah biasa bersyukur. Jadi kita bisa kehilangan maknanya. Sesuatu yang sangat rutin kita bisa kehilangan maknanya. Ataupun adalah kita sedang mengalami keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang berat, kita mengalami sakit yang berat, kita mengalami penderitaan di dalam aspek ekonomi, keluarga yang konflik, kita sulit bersyukur. Dan itu sangat wajar. Ataupun kita punya ekspektasi yang tinggi, kita pengen sesuatu mendapatkan nilai yang tinggi misalnya, tetapi kenyataannya kita nggak mampu, wah susah kita bersyukur. Kita mengharapkan cuan di akhir tahun, target sales demikian, tapi ternyata sampai bulan Oktober akhir, aduh nggak cukup ini, kayak target 2025 nggak masuk ini. Begitu, kita punya ekspektasi tinggi ataupun ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Ataupun
kita suka membandingkan begitu. Kita bandingkan sana sini orang begitu ya. Kita merasa aduh susah bersyukur. Kenapa orang rumput tetangga lebih indah begitu dibandingkan rumput di rumah sendiri. Apapun itu kita bisa merasakan sulit bersyukur. Dan Bapak Ibu juga mungkin ada alasan yang lain. Tetapi kalau kita melihat bersyukur, kita melihat di Alkitab Rasul Paulus memberikan garis bawah yang sangat jelas sekali. Kenapa orang Kristen, umat percaya itu bersyukur. Ya, ternyata di dalam Roma 1:21 ketika menjelaskan ada orang-orang yang bukan umat Tuhan, mereka tidak bersyukur, ternyata dalam sekali pengertian Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, yang bukan umat Allah ini, tetapi mereka seakan-akan mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Ternyata kalau kita melihat orang-orang yang bukan umat Allah, itu mereka tidak memuliakan Allah. Dan tidak memuliakan Allah itu dikaitkan dengan tidak mengucap syukur. Wow, berarti dalam ya. Berarti orang yang tidak memuliakan Allah itu disamakan dengan orang yang tidak mengucap syukur. Jadi kalau kita melihat ini seperti yang sangat umum sekali bagi orang hidup, orang percaya itu adalah penuh ucapan syukur. Maka kita melihat setidaknya dalam Mazmur 136 ada 3 poin yang kita bisa belajar. Yang pertama, bersyukur itu tentang Tuhan, pribadi dan karyanya. Kalau kita melihat jelas sekali di situ berkali-kali 3 ayat. Yang pertama, pemazmur mengatakan di situ bersyukurlah untuk kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang selanjutnya dikatakan kepada Allah segala Allah. Jadi kepada Tuhan segala Tuhan. Jadi jelas sekali bersyukur itu tentang pribadi Tuhan, dikatakan di situ. Pribadi Tuhan yang seperti apa? Pemazmur juga mengatakan pribadi Tuhan yang maha besar di situ. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Dan Dia dikatakan di situ Allah kita adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan. Maka kita melihat pribadi Allah, kita bisa bersyukur dengan pribadi Allah yang sebagai pencipta, Dia maha besar. Dia bukan Allah yang biasa, tapi Dia Allah segala Allah. Ya Allahnya kecil ya, ilah begitu maksudnya. Dan yang kedua adalah kita melihat pemazmur bersyukur akan karya Tuhan di situ. Ayat 11 sampai ke 24 jelas sekali Allah yang memimpin, yang berjalan di depan umatnya dan membebaskan umat. Maka kita belajar poin yang pertama ini adalah bersyukur itu bukan sekedar alami keadaan baik. Tetapi bersyukur itu tentang Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lewati kehidupan kita yang baik begitu ya, kita bisa mudah bersyukur. Tetapi firman Tuhan mengajarkan something yang lebih dalam adalah kalau kita dalam keadaan baik, kita melihat keadaan ini, kita bersyukur untuk keadaan itu bagi pemazmur, Mazmur 136 tidak termasuk. Karena berbicara bersyukur itu berbicara mengenai pribadi Tuhan. Bagaimana pribadi Tuhan yang bisa kita syukuri? Bagaimana karya Allah yang bisa kita syukuri? Mari kita lihat diri dan hidup kita dalam seminggu ini. Adakah kita dalam waktu-waktu teduh kita melihat, mengenal Allah yang seperti apa? Yang kita bisa syukuri. Yang bisa kita kenal. Yang bisa kita selami, yang bisa kita syukuri. Bapak Ibu, temukan itu di dalam waktu teduh kita setiap hari. Kira-kira karakter tentang apa ya yang saya bisa pelajari tentang Allah hari ini. Dan itulah bahan bakar kita untuk bersyukur. Dan seminggu ini bagaimana? Ketika kita melewati hidup, adakah campur tangan Tuhan? Even itu keadaan baik, keadaan yang kita anggap tidak baik. Bagaimana kita bisa melihat itu ada karya Tuhan yang menopang dan memimpin hidup kita. Yang pertama kita bisa pelajari itu. Yang kedua, bersyukur itu lahir dari pengalaman real. Kita melihat di sini di dalam ayat 10 sampai yang ke-22, pemazmur alami sendiri pertolongan Allah. Pemazmur adalah orang Israel yang dia tahu dirinya dan leluhurnya telah mengalami pertolongan Allah yang luar biasa. Maka pemazmur bisa mengatakan bahwa Allah yang telah memimpin dirinya, Allah yang telah memimpin leluhurnya, Allah yang telah memimpin bangsanya. Dan itu lahir dari pengalaman real dia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, maka kedua kita bisa belajar bersyukur itu bukan pengalaman yang kognitif. Kenapa bersyukur? Ya bersyukur ya udah begitu. Tetapi lahir dari pengalaman kita. Pengalaman yang real bersama dengan Tuhan. Bukan soal pemahaman yang kognitif di awang-awang.
Yang kita merasa, aduh Tuhan, tapi kita bisa mengingat pengalaman kita bersama Tuhan. Dan kita bisa mengalami syukur itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada 1-2 pengalaman dalam hidup yang menjadi monumen untuk kita selalu bersyukur. Capturing itu, sama seperti kita buka album foto ya. Kita ataupun sekarang gak laku sekarang album foto, buka HP gitu kan, kita ngelihat tahun berapa begitu ya. 10 tahun yang lalu HP boleh ganti, tapi kan foto-foto yang ada gampang sekali sekarang pindahinnya begitu. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kita bisa melihat album kita bersama dengan Tuhan, momen-momen bersama keluarga, momen-momen ditolong Tuhan. Ya, saya selalu mengingat ya bagaimana Tuhan menolong saya waktu saya sakit begitu. Itu menjadi tiap kali saya tawar hati sama Tuhan, rasanya kurang semangat di dalam pelayanan. Saya merasa waktu 2023 saya sakit itu seperti kesempatan hidup yang kedua. Maka ketika itu lihat itu, iya Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup. Maka saya mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan itu rasa syukur, menimbulkan syukur. Pengalaman yang real. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pengalaman real apa yang Bapak Ibu rasakan bersama Tuhan, yang bisa dilihat di situ? Buka album kenangannya lagi. Buka album kenangan itu yang bisa disyukuri. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu, bersyukur itu gaya hidup orang percaya. Kalau kita melihat, saya ketika baca ini ya, saya tuh merasa, jujur aja ya, saya merasa aduh kok bosen ya. Bacanya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya saya tadi suruh gantian begitu kan. Jadi karena saya sendiri mengalami dulu pertama kali ketika baca ini di kampus gitu, saya merasa ya ampun bosen banget sih begitu kan. Bahwasannya untuk selama-lamanya terus diulang-ulang begitu. Kenapa? Ternyata ada something Bapak Ibu. Kalau kita melihat kasih setia untuk perjanjian lama sangat kuat sekali mengulang kata ini. Ternyata itu dalam katanya kita semua, kebanyakan kita mungkin sudah tahu, yaitu dari kata hesed di situ. Yaitu kesetiaan dalam hubungan perjanjian. Maka ketika pemasmur mengulang ini seperti liturgi yang terus diulang-ulang. Ini bukan sekedar gaya bahasa saja ternyata. Ada penafsir yang berkata, ini alat untuk membentuk memori rohani kita. Makanya ketika kita ibadah doa, kebaktian minggu, waktu teduh kita melakukan spiritual disiplin, memberitakan Injil, kita ikut di dalam pelatihan misi, kita bermisi. Ternyata adalah spiritual disiplin untuk menolong kita, alat memori rohani menolong di situ. Maka ketika umat sedang mengulang di situ, dia akan mengingat, iya, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, meskipun umat berada dalam situasi dan kondisi yang sangat susah. Tetapi dia bisa mengingat ada kesetiaan Tuhan. Karena ada hubungan perjanjian itu. Dan kalau kita melihat dapat diterjemahkan kasih setia itu sebagai kemurahan, belas kasihan dan loyalitas di situ. Maka kita poin yang ketiga ini kita belajar. Bahwa kita bisa bersyukur itu. Itu adalah sebuah gaya hidup yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Itu menolong kita, menjaga kita. Supaya kita bersyukur dan kita bisa mengalami dan memuliakan Tuhan. Maka bersyukur kepada Tuhan itu adalah kita bisa bersyukur itu bersyukur. Itu anugerah buat kita bisa bersuka cita. Dan bukan karena sekedar keadaan baik, tapi inilah hasil pengenalan dan pengalaman real bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi gaya hidup kita umat percaya. Kita baca sama-sama yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bisa bersyukur itu bersyukur. Itu anugerah buat kita. Bisa bersuka cita. Bukan karena sekedar keadaan. Tetapi hasil dari pengenalan dan pengalaman real bersama Tuhan. Biarlah itu jadi gaya hidup kita umat percaya. Bersyukur itu bersyukur. Banyak orang yang gak pernah bersuka cita. Kenapa? Gak pernah bersyukur. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita bersyukur lahir dari pengalaman kita bersama Tuhan. Dan bersyukur itu biarlah menjadi gaya hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa.